Salam inspirasi. Kembali lagi nih di channel YouTube Inspirasiku. Channel yang memberikan solusi di setiap masalah kalian. Kali ini aku akan ngebahas tentang dalih, yaitu penyakit kegagalan. Oke, kalau kalian penasaran dan mau tahu nih kelanjutan tentang penyakit kegagalan, tontonin terus ya sampai habis. Pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih itu dalih? Oke, aku akan ngejelasin. Dalih itu adalah penyakit kegagalan. Nih, pasti nimbul lagi pertanyaan. Penyakit kegagalan itu seperti apa? Nah, jadi gini. Penyakit kegagalan itu adalah seperti orang yang suka mengeluh. Nah, itu disebut dengan dalih, yaitu penyakit kegagalan. Apa yang harus kalian lakukan agar terhindar dari penyakit kegagalan? Jadi gini nih, pelajarilah manusia sementara kalian berpikir untuk berhasil. Pelajarilah mereka secara sangat cermat untuk menemukan mengapa mereka berhasil dan kemudian terapkan prinsip penghasil sukses pada kehidupan kalian sendiri. Mulailah segera, perdalamlah pembelajaran kalian mengenai manusia dan kalian akan menemukan bahwa orang yang tidak sukses menderita penyakit pemikiran yang mematikan pikiran tentunya. Biasanya ini disebut dengan dalih atau ekusitis atau biasa dikenal dengan penyakit kegagalan. Setiap orang gagal mengidap penyakit ini dalam tahap lanjut dan kebanyakan orang rata-rata pernah setidaknya mengalami serangan ringan penyakit ini. Kalian akan mendapatkan bahwa dalih menjelaskan perbedaan antara orang yang mengalami kemajuan dan orang yang tidak mengalami kemajuan. Anda akan menemukan bahwa semakin berhasil seseorang, semakin kurang ia membuat dalih. Ingat kata-kata aku ya, semakin berhasil seseorang, maka semakin kurang ia membuat dalih. Orang yang tidak pernah kemana-mana dan tidak mempunyai rencana untuk tiba di suatu tempat, selalu mempunyai banyak dalih untuk menjelaskan mengapa ia tidak mempunyai rencana. Orang yang cenderung rata-rata cepat sekali menjelaskan mengapa mereka belum berhasil dan mengapa mereka merasa biasa-biasa saja. Namun, ketika kamu mempelajari kehidupan orang yang sukses atau di atas rata-rata, maka kalian akan menemukan kebenaran orang yang sukses tidak membuat dalih, meskipun mereka juga punya rintangan tersendiri. Oke, aku akan ambil contoh. Jadi gini, contohnya adalah seperti perjuangan Rasulullah berdakwah menyiarkan Islam ke penjuru dunia. Beliau sendiri tidak pernah berdalih dalam menghadapi rintangan dakwah, meskipun kaum Quraisy selalu menzalimi beliau. Dan saat ini beliau menjadi satu dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, serta berhasil mensyiarkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Dalih atau yang biasa disebut dengan mengeluh itu sama seperti penyakit lainnya. Apabila tidak diobati dengan tepat dan segera, korban dari penyakit dalih akan mengalami proses mental berikut ini. Jadi gini, contohnya ia akan berkata, saya tidak bekerja sebaiknya, yang seharusnya apa yang dapat saya gunakan sebagai alibi agar tidak kehilangan muka. Akan banyak muncul berbagai alibi yang digunakan untuk menutupi buruknya kinerja yang dia lakukan. Ketika dia sudah memilih dalih yang bagus,
Dia pun menggunakan sebagai tameng yang dapat menjelaskan kegagalan dia dan hidup bersama dalih tersebut. Dan dalih tersebut akan menjadi alasan mengapa ia tidak maju-maju. Setiap kali membuat dalih, tanpa sadar dalih tersebut akan tertanam di kepalanya dan menjadi pikiran bawah sadar. Dalih tersebut lama-kelamaan akan mengontrol dirinya, emosinya, dan keinginannya, sehingga dalih tersebut menjadi nyata dan membentuk sebuah kebenaran semu di dalam otaknya, bahwa dalih itu adalah kebenarannya. Oke, sekian dari penjelasan aku buat kalian tentang dalih atau penyakit kegagalan. Nah, jangan lupa nanti tonton video channel YouTube aku selanjutnya. Tungguin ya, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.